Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids Online Class. Nama saya Aaron dan saya akan menemani kalian untuk menonton online class hari ini. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong memberkati kita di online class hari ini. Amin. Ayo teman-teman, berdiri, kita akan dancing sama-sama. Nyanyikan
Ayo teman-teman, kita tetap berdiri, kita akan membaca deklarasi iman kita bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Harus makan makanan yang tidak aku suka. A few moments later. Mau main HP tapi mati lampu. Tapi nggak apa-apa, papa mama ajak kita jalan-jalan. Oh no! Penampilan udah maksimal tapi malah kehujanan. Oh iya, ini kan lagi COVID, jadi tetap harus keramas. Dapat mainan baru tapi tidak sesuai dengan yang kuinginkan. Yang penting bisa buat mainan. Pulang sekolah, saatnya nonton film favorit. Tapi kenapa harus kena macet? Kadang sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus memutuskan apakah kita harus marah atau tetap mengucap syukur. It's a decision, keputusan. Jadi bukan perasaan yang membuat kita marah atau mengucap syukur, melainkan kita yang harus memutuskan apakah kita akan dikontrol oleh perasaan kita yang sesaat atau memutuskan untuk bersyukur atas apapun yang terjadi. Ketika kamu memilih untuk mengucap syukur, maka kamu bisa memandang bahwa hal-hal yang terjadi di dalam hidup kamu itu adalah semua untuk kebaikan. Nah, di Alkitab ada nih kisah yang sama tentang bangsa Israel yang kurang mengucap syukur akan penyertaan Tuhan selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Kisahnya ada di Bilangan 11 ayat 4-35. Dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Musa diperhadapkan dalam situasi yang sulit karena bangsa Israel selalu mengeluh atas apa yang mereka alami. Mereka teringat akan makanan yang enak di Mesir. Mereka ingat bahwa perjalanan menuju tanah perjanjian sangatlah susah. Musa mendengar keluhan itu dan menjadi marah dengan situasi ini. Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa aku harus mengalami seperti ini, seperti mengasuh seorang anak kecil?" Lalu Musa meminta belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan meminta kepada Musa untuk mengumpulkan 70 orang tua untuk membantu Musa dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena Tuhan mendengar bangsa Israel yang mengeluh meminta daging, maka Tuhan mengirimkan daging yang bukan hanya 1 hari atau 2 hari dimakan habis, melainkan selama sebulan penuh, bahkan sampai sisa-sisa berkelimpahan. Setelah mereka mendapatkan daging, Tuhan mengirimkan angin besar yang membuat banyak burung puyuh terjatuh.
dan bangsa Israel, orang-orang tersebut mengambil burung-burung tersebut, bahkan diolah juga, padahal daging masih banyak. Bangsa Israel mengeluh minta daging, diberi daging. Meminta burung puyuh, diberi burung puyuh. Hal ini yang membuktikan bahwa bersyukur bukan karena kondisi, keadaan, atau perasaan, tetapi karena itu kembali kepada keputusan kita sebagai manusia. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa Tuhan itu memberi kepada kita cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara menikmati berkat Tuhan itu. Seperti Miss bilang, kadang sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita. Nah, Miss mau ingetin lagi nih, selalu mengucap syukur adalah poin yang sangat penting yang membuat kita menjadi lebih bersyukur. Kalau mama menyiapkan kita makanan ikan dan sayur mayur, padahal kita pengen makan ayam goreng, kita tetap mengucap syukur. Nah, maka makanan itu akan menjadi nikmat dan kita akan makan dengan bahagia. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Miss kasih waktu ya untuk ambil Alkitab. Nah, Alkitabnya udah ada nih. Kita buka sama-sama ya, ayatnya ada di Efesus 5 ayat 20. Sekarang kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi ya, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, sekarang kita mau coba hafalkan ayat ini ya dengan menutup Alkitab kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, sekarang teman-teman, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini di mana kami harus belajar untuk terus mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang tolong kami untuk kami sanggup melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. What do the kids say? Hai, nama aku Jensen. Aku akan bercerita tentang pengalaman aku nyanyi karaoke di kompetisi kemarin. Aku mengira aku bisa menang. Terus akunya mengira aku bisa menang karena aku sudah praktis. Terus aku sudah prepare kostum yang bagus. Sama aku mengira kalau performance-nya aku sudah bagus, tapi aku malah kalah. When I lose, I don't choose to be mad. I choose to be happy, because if I choose mad, I will be on a bad mood. But if I choose happy, I will be more thankful. When I'm mad, I will not be encouraged for the next event. What do you choose? Angry or happy? Sekian dari online class hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, kalian bisa tanya Miss masing-masing kalian. See you teman-teman di Kidsum jam 9 hari ini. Bye!